Gedung-gedung yang menjulang tinggi satu persatu mulai runtuh pelan-pelan, lalu tenggelam ke bawah seperti sedang ditelan bumi. Jalan-jalan yang ramai tadi kini pecah membentuk celah raksasa, menelan apa saja yang berada di atasnya. Suara gemuruh itu terus terdengar, bercampur jeritan mesin yang kesakitan. Bahkan bagi orang awam sekalipun ini jelas. Akhir dari kota yang disebut Code. Aku hanya berdiri membeku. Satu tangan masih memegang tongkat itu, sementara pikiranku berteriak, "Haduh, kenapa lagi ini? Aku barusan ngancurin kota ini ya." Seingatku, Code adalah kota atau negara yang melayang. Jika begini, artinya kota ini akan jatuh. Nah, menariknya, tepat ketika Cry baru saja berkata dengan polos seperti itu, begitu polosnya sampai rasanya tidak ada yang akan menaruh curiga, mendadak terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari arah koridor. Hanya sekejap kemudian, pintu ruangan terbuka lebar. Tuan Putri dan Jinsan menerobos masuk dengan wajah panik. Napas mereka terengah-engah, seolah baru saja berlari dari ujung kota. Tanpa membuang waktu, Tuan Putri langsung berlari menuju terminal kristal di sudut ruangan. Jemarinya gemetar saat menyalakannya, memanggil berbagai data dan proyeksi holografik dengan kilatan cahaya biru. Wajahnya menegang saat matanya bergerak cepat membaca informasi yang terpampang. Lalu, tanpa ragu, dia melangkah ke pedestal besar di tengah ruangan, di mana tongkat kerajaan masih tertancap kokoh, dan menyentuhnya dengan kedua tangan, seakan memohon sesuatu. Namun, semua itu tak mengubah kenyataan. Dari luar, suara runtuhnya bangunan terdengar semakin keras. Seluruh kota bergetar seperti sedang dihempas badai raksasa. Potongan bebatuan jatuh dari langit-langit, sementara debu berterbangan di udara. Aku memandang sekeliling, bingung. Lalu tatapanku bertemu dengan Alisa, Tuan Putri, yang kini melangkah cepat mendekatiku. Wajahnya menegang, tatapannya menusuk seperti hendak menembus semua kebohongan. Aku spontan mencoba mencari alasan yang paling aman. Aku nggak ngapa-ngapain, sumpah. Kota ini tiba-tiba aja hancur sendiri. Aku nggak melakukan sesuatu yang aneh, apalagi merusaknya. Tapi jawabannya datang seperti petir. "Ini rencanamu, Cry," seru Alisa dengan suara bergetar. "Jadi semua omonganmu mau keliling dunia cuma bohong belaka." Aku bisa melihat matanya berkilau basah. Ekspresinya seperti bendungan yang siap jebol kapan saja. Panik, bingung, dan kecewa. Dalam hati, aku berpikir, oke, ini waktunya buat pakai jurus pamungkas, yaitu jurus andalan Dogeza alias jurus andalan sujud profesional. Tapi sebelum aku sempat membungkuk memohon ampun, aku malah kepikiran sebuah teknik baru yang menurutku jauh lebih ampuh daripada sekedar teknik sujud. Di momen itulah aku langsung maju selangkah, menaruh kedua tanganku di pundaknya. Tatapanku kubuat setenang mungkin, lalu kuucapkan dengan penuh perasaan, "Tuan Putri, tanpa kod pun kamu tetap bisa melihat dunia. Kamu sudah bebas." Alisa terdiam, matanya membelalak, seolah ada sesuatu yang baru saja meledak di kepalanya. Sebuah kesadaran yang selama ini terhalang oleh tembok tak terlihat. Dan saat itu juga, pikiranku ikut berputar. Kalau dipikir-pikir, tugas utamaku memang cuma satu, melindungi keluarga kerajaan. Tidak ada yang pernah bilang kalau kod harus tetap utuh. Jadi, kalau hancur, bukankah itu tidak melanggar aturan? Dan juga, bukankah itu berarti semua ini baik-baik saja? Tapi sebelum logika itu selesai membentuk pijakan, suara Jinsan memotongnya dengan teriakan yang memekakkan telinga. "Kurang ajar!" Aku refleks menoleh. Jinsan berdiri dengan wajah merah padam, matanya membara seperti bara api yang disiram minyak. "Apa yang kau lakukan, dasar bodoh? Aku tahu kau idiot, tapi aku tidak pernah menyangka separah ini." Dia melangkah cepat, nyaris menyerudukku. "Kenapa kau menancap bukti raja ke pedestal? Hah, apa otakmu benar-benar kosong?" Aku hanya bisa terdiam, terjebak antara ingin membela diri atau kabur lewat jendela sebelum orang ini benar-benar mencekikku. Namun sebelum aku sempat bereaksi, terdengar suara gemuruh yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Dan suara itu adalah suara dari Tuan Putri Alisa. "Kakanda Jin, berisik." Suara Tuan Putri terdengar datar, tapi mengandung nada kesal yang menusuk. Jinsan, yang tadi sudah mulai mendekat ke arahku, kini tidak sempat membela diri.
Satu tendangan cepat meluncur dari kaki Tuan Putri, membuat tubuhnya terguling 3 kali sebelum berhenti menabrak pilar. Tuan Putri tidak membuang waktu. Langkahnya cepat dan mantap menuju pedestal. Jemarinya langsung menggenggam tongkat kerajaan yang memancarkan cahaya samar. Dari wajahnya jelas terlihat dia tidak sedang bermain-main. Lalu matanya menatapku tajam, seperti hendak membedah pikiranku. "Cry, kamu mau apa?" Mau apa maksudnya? Kamu pasti punya sesuatu yang kamu inginkan kan? Suaranya tegas, nyaris memaksa. "Cepat bilang." "Sekarang." Nada mendesaknya membuatku spontan menjawab tanpa mikir panjang, seolah kata-kata itu keluar begitu saja. "Smartphone! Aku mau HP!" Ya, itu memang relik kuno yang sudah lama aku incar. Bayangan memiliki benda mungil dengan sejuta fungsi itu membuat jantungku berdebar. Mata Tuan Putri sempat melebar sesaat. Lalu, tanpa berkata apa-apa, dia menggerakkan tangannya. Sejumlah layar holografik bermunculan di udara, memenuhi ruang dengan cahaya biru kehijauan. Jemarinya menari cepat di atas panel virtual, menekan, menggeser, dan memasukkan kode yang entah apa artinya. Bersamaan dengan itu, terdengar suara mekanisme tua yang berderit dari bawah lantai. Di depanku, sebuah celah terbuka perlahan. Suara logam beradu bergema ketika sebuah pedestal naik dari bawah tanah. Dan di atas pedestal itu, sebuah smartphone berdiri dengan anggun. Permukaannya mengkilap seperti baru keluar dari pabrik. Warnanya metalik hijau lumut, memantulkan cahaya redup ruangan, dan memiliki sudut-sudut yang tegas, memberi kesan gagah dan mahal. Mataku membelalak. Aku sampai lupa bernapas sesaat. Ini dia, benda yang kutunggu-tunggu. Emang sih, aku punya relik handphone juga dari Jin. Tapi aku pikir, relik HP ini bukan seleraku, karena bentuknya terlalu aneh. Dan setelah aku lihat relik dari alisan di depan mataku, aku pun baru sadar, ini dia relik yang selalu aku inginkan. Lalu setelah berkata seperti itu, tanganku hampir terulur. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, Alisa pun kini kembali berkata, "Sudah cukup?" tanya Tuan Putri. Nada suaranya tenang tapi seolah menahan waktu. Aku yang masih tenggelam dalam euforia menjawab tanpa pikir panjang. "Sebenarnya aku masih pengen beberapa hal lagi sih. Kalau boleh, aku mau minta relik buat semua teman-temanku juga." Tapi di saat Cry baru mau menjelaskan semua permintaannya lebih lanjut, maka tiba-tiba saja suara dari sistem kini mulai terdengar. "Waktu habis." Kata-kata itu jatuh seperti palu godam. Seketika, tongkat kerajaan, bukti raja, bergetar hebat. Retakan-retakan bercahaya mulai menjalar dari pangkal hingga ujung. Dalam hitungan detik, seluruhnya meledak menjadi ratusan serpihan kecil yang berpendar sebelum menghilang di udara. Yang tersisa hanyalah batu permata di ujungnya, kini terlepas dan jatuh dengan bunyi ting yang sunyi di lantai. Getaran di tanah semakin menjadi-jadi, membuat debu dan kerikil beterbangan. Dari luar, terdengar suara logam besar yang patah dan kaca yang pecah bersamaan. Menara raja ini jelas tidak akan bertahan lama. Tuan Putri memungut batu permata itu perlahan. Saat berdiri kembali, dia menatapku sambil tersenyum kecil. Senyum yang anehnya terasa hangat, tapi juga mengandung kesedihan. "Kode sudah selesai, Cry, ayo kita pulang." Hari itu, entah harus disebut baik atau buruk, yang jelas menjadi salah satu hari paling bersejarah bagi asosiasi penjelajahan. Kota benteng bermobilitas tinggi Code yang baru saja memulihkan kemampuan terbangnya, melaju cepat menuju kantor pusat asosiasi. Semua penghuni panik, banyak yang berlarian di lorong-lorong sempit, membawa barang seadanya. Namun, sebelum kota itu sempat tiba di tujuan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketinggiannya menurun drastis, bagai burung raksasa yang sayapnya patah. Angin berdesing keras di antara menara-menara, teriakan bercampur tangis membanjiri udara. Dalam hitungan menit, Code kehilangan seluruh daya apungnya, dan tubuh raksasanya jatuh menghantam tanah dengan dentuman yang mengguncang bumi. Kota itu mendarat sekitar 5 km dari pusat pemukiman terdekat. Gelombang debu raksasa membubung, menutupi matahari. Ribuan warga yang berhasil melarikan diri berhamburan menuju kota terdekat, menciptakan kericuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasar-pasar penuh, penginapan kehabisan kamar, dan pos keamanan kewalahan menangani gelombang pengungsi. Kabar tentang jatuhnya Code
menyebar cepat ke seluruh negara. Berbagai pihak mulai berspekulasi. Ada yang mengklaim ini sabotase oleh faksi tertentu. Ada pula yang yakin peristiwa ini melibatkan hunter level tinggi. Namun sampai saat ini, Asosiasi Penjelajahan Bungkam tidak memberi pernyataan resmi. Dan di tengah semua kekacauan itu, hanya segelintir orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam Menara Raja, tepat sebelum negara Kod jatuh. Cerita gampangnya gini cuy. Jadi sebelum jatuh, Kod udah sempat terbang dan bergerak. Tapi saat lagi terbang, Krai udah lebih dulu ngancurin negara Kod dengan menggunakan rencana asal-asalannya. Akibatnya, negara terbang itu kini malah jatuh, tepat sekitar 5 km doang cuy, dari markas asosiasi para hunter. Tapi karena misi dari Krai ini dirahasiakan, maka sampai dengan detik ini, belum ada satupun orang luar yang tahu bahwa hancurnya negara Kod sebenarnya adalah akibat perbuatan dari master kita semua, yaitu perbuatan dari Krai Andre. Nah, mulai dari sini, scene pun kini langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang yang lain, yaitu menuju ke dalam sudut pandang dari party Grieving Soul, khususnya dari Lucia, di mana pada momen ini ceritanya pun maju 1 hari ke depan. Lebih tepatnya, 1 hari setelah Krai menjatuhkan negara Kod dengan menggunakan rencana asal-asalannya. Cerita ini dimulai ketika Lucia sedang berada di dalam akademi sekolah sihirnya. Jujur aja cuy, di bagian ini bakalan sedikit pusing. Karena cerita Lucia ini sebenarnya adalah cerita pengantar untuk volume ke-13-nya nanti. Jadi kalau pusing dan gak nyambung sama cerita, itu cukup wajar. Namun karena cerita ini ada di volume 12, maka mau tidak mau harus tetap diceritakan dan juga dibereskan. Simpelnya begini cuy. Konon, ada sebuah treasure vault misterius yang dapat mengabulkan keinginan terdalam dari siapapun yang berhasil menemukannya, di mana di dalam praktiknya, gudang harta karun ini mampu menghadiahkan relik impian yang selama ini hanya ada di benak sang penemu. Mirip banget pokoknya, kayak Krai yang minta relik ke Alisa, lalu dikasih. Nah, kisah aneh ini mulai merambat di Akademi Sihir Zebrudia, tak lama setelah sekolah itu berdiri kembali. Dinding-dinding megahnya yang dahulu hancur karena insiden kutukan yang mengguncang ibu kota kini telah diperbaiki. Lorong-lorong kembali dihiasi cahaya sihir, dan suara langkah para siswa perlahan mengisi ruang-ruang kosong yang sempat sunyi mencekam. Para murid pun kembali pada kehidupan mereka yang tampak normal, meski bayang-bayang tragedi belum sepenuhnya sirna. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali membawa cerita ini, namun layaknya asap yang merayap melalui celah pintu, desas-desus itu menyebar pelan tapi pasti di kalangan siswa. Bisikan-bisikan yang terdengar seperti legenda kuno itu berkembang seperti wabah, menyusup dari meja makan asrama ke ruang latihan sihir hingga ruang baca perpustakaan yang biasanya hening. Desas-desus itu selalu sama. Treasure Vault ini hanya akan muncul bagi mereka yang layak. Vault tersebut diyakini memiliki kesadaran sendiri, menilai sang penjelajah bukan dari kekuatan tempur, melainkan dari kemurnian hati. Dan berbeda dengan Treasure Vault lainnya yang berisiko tinggi, tempat ini konon menjamin satu hal, setiap orang yang masuk pasti akan kembali dengan selamat. Bagi sebagian orang, kisah itu terdengar seperti karangan belaka. Namun bagi mereka yang matanya berbinar saat mendengar kata relik, ini adalah undangan yang sulit ditolak. Kamu sudah dengar belum? Bisik seorang siswa di halaman belakang akademi sambil memastikan tidak ada profesor yang mendengar. Katanya ada treasure vault baru di negara sebelah. Peluang dapat relik jenis tongkat di sana besar banget. Bahkan ada kakak kelas yang masuk dan beneran bawa pulang tongkat relik. Sementara itu, di lantai teratas, salah satu dari 6 menara Akademi Sihir Zebrudia, suasana berbeda jauh dari hiruk-pikuk siswa. Angin musim gugur bertiup lewat jendela tinggi, menggoyangkan tirai berat berwarna merah marun. Di sana, Sage Cluster, seorang profesor bergelar immortal, bangsawan setengah roh yang namanya dihormati di seluruh kekaisaran, duduk di balik meja penuh dokumen dan buku kuno. Wajahnya tegang, keningnya berkerut. Pihak akademi baru menyadari fenomena ini sekitar seminggu yang lalu. Memalukan sekali.
ujarnya dengan nada berat. Kami bahkan tidak tahu bahwa cerita konyol ini sudah menyebar luas di kalangan siswa. Sebelumnya, kami terlalu sibuk menangani kekacauan akibat ramalan kutukan dan pembukaan kembali Yggdra. Sage mengalihkan pandangan ke satu-satunya murid yang ada di ruangan itu, seorang gadis berambut perak. Tatapannya dingin namun penuh kewaspadaan. Lucia, apa kamu sudah mendengar soal ini? Lucia berpikir sejenak, lalu menggeleng. Tidak. Belakangan ini aku jarang datang ke akademi. Sage menghela napas lalu berkata, kabar ini sudah tersebar luas. Menurutku, tidak ada yang perlu dianggap serius. Tempat yang bisa memberikan relik sesuai permintaan? Tak mungkin ada treasure vault seajaib itu. Lucia mengangguk pelan. Memang, pengecualian seperti Lost Inn pernah ada. Namun kasus semacam itu langka sekali. Para hunter dan magi selalu memiliki rasa ingin tahu yang besar, sehingga cerita yang jelas-jelas mustahil pun tetap bisa menjadi magnet bagi mereka. Dalam hati, Lucia tahu, kakaknya yang terobsesi dengan relik mungkin akan langsung terjun mengejar desas-desus ini. Namun Sage menyilangkan tangan di dadanya, menatap Lucia dengan mata emas transparannya yang dingin. Andai semua orang sepintar dirimu, masalah ini tidak akan muncul. Tapi kenyataannya tidak begitu. Yang menjadi perhatian bukan sekadar desas-desus ini, melainkan kenyataan bahwa ada orang-orang yang benar-benar mempercayainya dan mulai mencari tempat itu. Dia membuka sebuah buku besar di mejanya. Halaman demi halaman berisi daftar nama siswa. Suara halaman yang bergesekan terdengar berat, seakan setiap lembar menyimpan beban rahasia. Kami belum tahu jumlah pastinya, tapi lebih dari 100 siswa telah menghilang. Kata-kata itu menghantam udara seperti ledakan. Mata Lucia langsung melebar. Akademi Sihir Zebrudia bukan sekolah sembarangan. Hanya anak-anak bangsawan terpilih dan pelajar berbakat dari berbagai negeri yang bisa masuk. Menghilangnya lebih dari 100 orang tanpa memicu kegemparan harusnya adalah sesuatu yang mustahil. Lucia membuka mulut hendak bertanya, tapi Sage mendahuluinya. Sampai belum lama ini, tepat ketika kakakmu kembali dari Yggdra, tidak ada satupun yang sadar soal ini, termasuk keluarga, sahabat, dan rekan mereka. Ingatan semua orang, seperti diacak-acak, ini bukan sihir biasa. Aku menduga ini efek dari perubahan aturan yang dimiliki oleh beberapa treasure vault. Dia menutup buku itu perlahan, lalu berdiri. Aura magisnya memenuhi ruangan, membuat udara di sekeliling terasa berat. Pihak akademi sudah menghubungi asosiasi penjelajahan, namun asal-usul kabar ini masih buram. Selama ada magi yang terobsesi dengan relik, kasus menghilang seperti ini akan terus muncul. Tatapannya menusuk ke arah Lucia. Avatar of Creation, aku ingin kau turun tangan langsung. Temukan kebenaran di balik kasus ini. Bukan hanya sebagai muridku, tapi sebagai seorang hunter. Nah, bingung kan maksudnya apa? Pokoknya cuy, anomali itu terjadi gara-gara Cry. Semua perbuatan Cry yang kebetulan telah dia lakukan di negara Yggdra, dan juga semua perbuatan Cry yang telah menghancurkan negara Cod. Semuanya kini mulai berkaitan. Gara-gara rencana Cry buat ngancurin aliran mana di dunia dengan menggunakan relik kutukan Blackwall Tree, dan juga gara-gara Cry telah menghancurkan pertahanan terakhir manusia untuk menahan sekaligus melawan kebangkitan dari monster kutukan terkuat ancaman global. Maka anomali di seluruh dunia kini malah menjadi semakin banyak. Ditambah, gudang harta karun aneh dengan level tinggi sekarang juga malah keluar semakin banyak. Dengan perbuatan Cry itu, dunia seolah-olah sudah diacak-acak, hingga ancaman baru bagi dunia kini akan kembali muncul. Dan orang pertama yang diberikan tugas untuk dapat mencari info mengenai ini semua, dia adalah Lucia.